Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Sulaiman dengan NPM 2022155000017. Di sini saya akan membahas tentang konsep keragaman makhluk hidup. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu keragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup atau hayati adalah variasi makhluk hidup yang ditandai oleh variasi yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, dan ciri lainnya. Yang dimana pada intinya terdapatnya jenis-jenis lain, baik itu hewan maupun tumbuhan, di alam. Nah, dalam keanekaragaman makhluk hidup atau hayati adalah variasi makhluk hidup yang terdiri pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem yang berbentuk akibat interaksi antara faktor genetik, keturunan, dan faktor lingkungan. Yang mana faktor genetik merupakan hasil turunan dari induk ke anaknya, yang mana mewarisi baik itu sifat maupun jenis atau spesiesnya. Sedangkan faktor lingkungan itu biasanya dipengaruhi oleh suhu, cuaca, bahkan curah hujan sekalipun. Dalam keragaman hayati memiliki 3 tingkatan. Keragaman hayati genetika, keragaman hayati spesies, serta keragaman hayati ekosistem. Keragaman hayati genetika merupakan keanekaragaman yang terdiri dari mencakup variasi genetika DNA pada individu-individu dalam suatu spesies sama. Nah, kita bisa lihat dari dua gambar ini. Ada satu jenis ikan koi, namun memiliki variasi dan motif warna yang berbeda-beda. Atau seperti mangga yang memiliki jenis yang berbeda-beda, namun masih dalam satu golongan buah mangga, seperti mangga Indramayu, mangga mana lagi, dan mangga apel, serta mangga harum manis. Keragaman hayati spesies merupakan perbedaan morfologi, anatomi, maupun fisiologi yang teramati dengan jelas antar spesies yang berbeda, biasanya pada kelompok genus atau famili yang sama dalam satu habitat. Pada kasus keragaman hayati spesies, ia memiliki satu kesamaan, satu ciri khas sama seperti keragaman gen. Namun, pada kasus ini jauh lebih besar karena terdapatnya perbedaan dari pandangan dari antar spesies dengan spesies lain. Mungkin kalau disederhanakan seperti kucing. Kucing ini kalau kita lihat secara ukuran memang cukup jauh lebih kecil. Namun, bila kita lebih kaji lebih dalam, kucing ini memiliki kekerabatan dengan hewan-hewan besar seperti singa, harimau, bahkan jaguar. Hal itu bisa terjadi apabila kita menelisik dari tingkatan takson. Nah, terdapat beberapa tingkatan takson, baik itu kingdom, phylum, divisio, kelas, order, family, genus, bahkan spesies. Di mana kasus famili, genus, dan spesies seringkali mempunyai tolak ukur penghubung sehingga terjadi keragaman hayati spesies. Keragaman hayati ekosistem merupakan keragaman hayati ekosistem pada tingkat ekosistem yang memiliki variasi ekosistem di suatu wilayah. Nah, ekosistem ini seringkali memiliki komunitas organisme hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya. Baik itu individu, populasi, komunitas, maupun lingkungan hidup. Yang dimana lingkungan hidup ini bisa diantaranya meliputi biotik maupun abiotik. Keragaman hayati ekosistem juga memiliki perbedaan geografis sehingga menciptakan bioma yang cukup khas dan unik seperti ekosistem di sebagian daerah. Hal ini bisa dibedakan berkat adanya bakteri, fungi, flora, dan fauna, atau bahkan bisa juga karena pengaruh suhu lingkungan, cahaya salinitas, dan topografi. Nah, kita bisa lihat dari 3 gambar ini.
Bagaimana ekosistem di laut itu menunjukkan bagaimana ikan-ikan itu dapat hidup survive di sana dengan adanya insang yang mendukung mereka bisa bertahan hidup. Atau seekor unta yang memiliki punuk untuk menjaga cairan mereka agar bisa survive di tengah padang pasir. Atau seekor burung kutub yang memiliki bulu lebat sehingga mereka dapat bertahan di tengah cuaca ekstrim yang cukup dingin di kutub es. Status mega biodiversitas Indonesia. Nah, status mega biodiversitas Indonesia bila ditelisik sekitar 36% hewan endemik hidup di Indonesia. Di mana Indonesia cukup dikenal sebagai negara yang secara ekologis menopang 12% spesies mamalia, 16% spesies reptil atau amfibi, dan 10% tumbuhan bunga lokal. Yang dimana kondisi ini cukup besar. Teringat bahwa luas Indonesia itu hanya 13% dari dataran dunia. Melihat hal itu, pentingnya untuk kita menjaga ekosistem agar tetap stabil. Yang mana ekosistem stabil dapat mendukung kita melalui hal-hal berikut seperti penyembuhan, memastikan ketahanan pangan, hutan menyediakan udara bersih dan pengaturan iklim, lahan basah menyediakan air bersih, tumbuhan dan hewan memungkinkan terciptanya obat-obatan. Manfaat mempelajari keragaman hayati juga dapat mengetahui manfaat setiap jenis bagi manusia, mengetahui hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup, mengetahui ciri dan sifat setiap jenis, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup, mengetahui peran keanekaragaman bagi kelangsungan hidup manusia. Terus, bagaimana langkah kita untuk menjaga keseimbangan? Hal ini terdapat beberapa langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan, bagaimana manusia bisa membantu memulihkan kondisi keseimbangan pada ekosistem seperti membentuk kawasan lindung seperti taman nasional, cagar alam dan suaka laut, praktik berkelanjutan seperti menerapkan pertanian ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik, proyek restorasi ikut serta dalam proyek penanaman pohon atau pemulihan lahan basah, kerjasama global seperti berpartisipasi dalam perjanjian keragaman hayati atau kelompok konservasi. Kesimpulan dari pembahasan ini, pertama, keragaman hayati sangat dipengaruhi oleh ekosistem sehingga kekayaan dan keseragaman spesies dapat terjaga. Ekosistem yang sehat menyediakan layanan vital mendukung kehidupan manusia. Manusia dapat melindungi keragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Sekian pembelajaran dari saya. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.